Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di Salam Channel kembali. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan tentang sekularisme. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Mari berpikir. Oke teman-teman, kita akan mulai pembahasannya. Sebenarnya apa sih itu sekularisme? Mungkin beberapa kita tahu dalam kata tersebut yang cukup sering diucapkan orang, tapi kebanyakan dari orang-orang tak akan paham apa arti dari sekularisme itu. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang apa sih sekularisme dan dari mana asal sejarahnya sekularisme ini berasal, dan juga gimana sekularisme masuk ke dunia Islam dan dunia Barat gitu ya. Dan tentu saja kita akan mulai pembahasannya. Oke. Jadi teman-teman, sekularisme itu berasal dari bahasanya Yunani yang katanya itu namanya sekulum, atau yang artinya adalah dunia, zaman, atau masa gitu. Nah, sekularisme sendiri diadopsi oleh Barat ketika itu pada abad ke-19 oleh George Jacob Malyoke yang mengambil kata sekularisme gitu. Nah, di sanalah tercetusnya yang namanya sekularisme, dan sekularisme itu cikal bakalnya jauh ada ketika zamannya Yunani. Nah, pada zaman Yunani, cikal bakal sekularisme sudah dibentuk oleh 3 filsuf ternama kita, yakninya Socrates, Plato, dan Aristoteles gitu. Nah, mereka menggagaskan bahwasanya akal budi atau akal itu bisa atau cukup untuk mengatur tatanan sosial masyarakat gitu, dan bisa terlepas dari dogma agama atau kepercayaan tentang dewa-dewa pada masa itu. Dan kita juga tahu di Yunani itu masih ada kaitannya dengan dewa-dewa Yunani seperti Athena, ya dewi Athena, siapa namanya lagi, dan masih banyak lah mitologi Yunani yang lainnya, dan kita akan bahas di video lain nantinya. Oke, nah itu tentang sekularisme pada masa Yunani oleh filsuf-filsuf ternama kita, Socrates, Plato, dan Aristoteles, yang sudah mengatakan bahwasanya etika atau etik kita hidup itu bisa diatur oleh akal dan rasional, dan juga moral manusia. Tidak harus bergantung pada dogma agama dan kepercayaan mitologi pada masa itu sebelum Masehi ya, karena itu zamannya Yunani sekitar 300 sampai 400 sebelum Masehi lah. Pada masa pemerintahan Romawi, dia membagi menjadi 2 mahkamah, artinya mahkamah pemerintahan atau kita bisa mengatakannya imperium, dan mahkamah gereja gitu. Tapi walaupun dipisah antara negara, kemasyarakatan dengan gereja, legitimasi atau pengangkatan dari kaisarnya masih tidak terlepas dari campur tangan gereja gitu. Nah, itulah pada awalnya di pemerintahan Romawi. Nah, kita masuk nih pada masalah yang memicu kebangkitan sekularisme, yakninya pada masa Renaissance dan masa pencerahan. Karena di masa The Dark Age pada abad ke-14 sampai 16 di Eropa itu, intervensi gereja kepada pemerintahan itu sangat besar. Jadi gereja bukan hanya mengatur tentang agama, teologi, dan peribadatan, tapi juga mengatur tentang pemerintahan sosial, masyarakat, bahkan ekonomi pada masa itu. Bahkan bisa dibilang ada beberapa raja yang disetir oleh gereja gitu. Nah, itu yang terjadi pada masa The Dark of Age di Eropa. Nah, karena intervensi gereja gereja Katolik waktu itu ya, yang sangat mendominasi dan mencapai seluruh bidang, otoritasnya tinggi nih. Nah, muncullah beberapa pergerakan-pergerakan tentang sekularisme, walaupun tidak secara langsung menggagaskan sekularisme. Pada abad ke-16 muncul seorang pemikir bernama Thomas Aquinas. Nah, Thomas Aquinas ini mengatakan bahwasanya akal budi itu bisa untuk mengatur masyarakat, tidak hanya gereja dan juga katedral yang bisa mengatur pemerintahan gitu. Maka yang lebih baik menggunakan akal budi. Nah, seorang filsuf juga mengatakan, seorang filsuf bernama Niccolo Machiavelli mengatakan dalam bukunya The Prince bahwasanya dalam pemerintahan, dalam masyarakat yang pragmatis itu metode pragmatis lebih baik digunakan
atau metode menggunakan akal sehat lebih baik digunakan dalam mengatur sebuah tatanan kemasyarakatan daripada menggunakan gereja atau unsur teologis lainnya. Mereka juga menjadi cikal bakal dari terbentuknya Kristen Protestan di Eropa. Kita lanjut masuk nih pada abad pencerahan. Di abad pencerahan muncul beberapa filsuf seperti John Locke, Voltaire, dan juga John Locke yang menggagaskan tentang beberapa ide sekularisme gitu. Nah, John Locke berkata dalam The Return of Toleration-nya bahwasanya pemerintahan tidak boleh memaksakan agama atau kepercayaannya kepada warganya gitu, dan agama atau kepercayaan itu adalah merupakan urusan pribadi. Dan juga Voltaire juga mengatakan bahwa dia menentang kekuasaan gereja yang berintervensi tatanan sosial masyarakat gitu, dan juga dia menggagasan bahwasanya agama dan politik itu harus dipisah. Selanjutnya kita akan melihat beberapa revolusi yang diakibatkan oleh sekularisme ini. Di sini kita akan mengambil dua revolusi besar. Ini yang pertama, revolusi Amerika, yang di situ menggagaskan Amerika yang masih terkekang oleh gereja dipisahkan menjadi kebebasan beragama bagi setiap warganya. Dan tapi dengan syarat pemerintah tidak boleh memihak pada agama tertentu, apalagi menggunakan agama sebagai menunggangi agama sebagai kekuatan politiknya, seperti di negeri Wakanda kali ya. Oke. Nah, yang kedua adalah revolusi Prancis. Nah, revolusi Prancis ini cukup radikal nih, karena di Prancis itu memisahkan antara agama dan juga revolusi Prancis. Ketika di Prancis waktu itu, simbol-simbol agama di tempat umum juga dilarang karena dipisahkan dari tatanan sosial masyarakat. Selanjutnya kita akan masuk kepada abad ke-19 sampai 20. Nah, di abad ke-19 sekularisme yang pelopori berdirinya sebuah aliran filsafat bernama positivisme gitu, yang didirikan oleh Komite Comte. Ya, dia mengatakan bahwasanya dalam tatanan sosial masyarakat, ilmu pengetahuan dan akal budi lebih bisa digunakan daripada agama gitu. Nah, di abad ke-20 juga muncul tokoh sekularisme besar yang menggemparkan dunia Islam waktu itu, yakni bernama Mustafa Kemal Atatürk. Sekaligus ini juga menjadikan adanya revolusi sekuler di Turki yang meruntuhkan kekaisaran Turki Ottoman dan mendirikan Republik Turki. Nah, selanjutnya beberapa revolusi besar sekuler di dunia Islam. Yang pertama adalah revolusi Tanzimat Turki Ottoman gitu ya, seperti kita katakan tadi, ketika Mustafa Kemal Atatürk menjadi raja, dia menghancurkan kekaisaran Turki Ottoman dan berubah menjadi presiden pertama Republik Turki dan mendirikan sebuah negara sekuler di mana unsur-unsur agama Islam terutama waktu itu benar-benar dihilangkan dari peradaban Turki, dan Turki menjadi negara yang sangat sekuler waktu itu untuk mengikuti modernisasi di dunia barat dan menyesuaikan yang awalnya menjadi dari hukum syariah disesuaikan dengan hukum institusi yang sama dengan di Eropa gitu. Nah, yang kedua adalah revolusi Mesir, sekuler di Mesir. Nah, di Mesir ada seorang raja bernama Raja Fuad yang waktu itu pada abad ke-20 ingin menjadikan Mesir menjadi negara sekuler juga. Nah, namun gerakan-gerakannya itu yang membuat politik dan juga pendidikan terutama dipisahkan dari agama, ditentang oleh kelompok Ikhwanul Muslimin yang akhirnya mengembalikan negara Mesir menjadi negara yang bernuansa atau berjiwa Islam kembali. Nah, di Iran juga ada upaya sekularisme oleh seorang raja waktu itu bernama Reza Pahlavi dan juga Muhammad Reza Pahlavi yang membuat negara Mesir memisahkan dari tatanan masyarakatnya dari agama Islam juga waktu itu dipisahkan dari politik dan tatanan masyarakatan, sampai-sampai ulama dan tokoh-tokoh keagamaan itu dibatasi pada waktu itu. Namun balik lagi, karena di Islam upaya sekuler dilakukan, maka ditentang oleh kelompok revolusi Islam yang dipimpin oleh Ayatollah Kahlawani
dan kembali menjadikan Iran menjadi negara yang bernuansa Islam lagi. Nah, dari sejarah sekularisme tadi, kita dapat lihat bahwasanya di Eropa itu sekularisme membangkitkan Eropa dari the Dark of Age. Karena mereka ketika di Dark of Age, otoritas gereja benar-benar membuat urusan masyarakat dan politik menjadi kacau gitu. Karena banyak intervensi dan banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan agama, menunggangi agama untuk urusan politik mereka, terutama di gereja. Dan itu dibuat dengan jelas dalam bukunya Niccolo Machiavelli, The Prince. Silahkan kalian baca kalau kuat gitu. Nah, namun di barat kemunculan sekularisme itu menjadi angin segar, karena ketika sekularisme terjadi, ilmu pengetahuan kembali merajalela dan intelektual terutama filsafat kembali menjiwai di negeri Eropa, dan filsafat tersebut membangkitkan pikiran-pikiran dan intelektualitas di sana yang mengakibatkan revolusi-revolusi besar seperti revolusi industri, revolusi pemikiran, sekularisme, dan juga revolusi banyak lainnya yang terjadi pada abad pencerahan. Nah, jadi di Eropa itu sekularisme membangkitkan mereka dari kegelapan dan mereka berpijak di sekularismenya gitu. Mereka berpijak di ilmu pengetahuannya, bukan di agamanya. Walaupun dipisah, tapi tetap di mana mereka berpijak? Mereka berpijak di intelektualnya, bukan di teologi atau agamanya. Jadi agama sebagai keyakinan, pemikiran menggunakan akal dan juga intelektual, ilmu pengetahuan gitu. Nah, kita akan lihat di dunia Islam sendiri, upaya sekularisme seringkali menjatuhkan negara-negara Islam gitu. Kita tidak bisa pungkiri seperti halnya Kekaisaran Ottoman yang luar biasa besar waktu itu, dan beberapa revolusi di Mesir dan Iran seperti yang kita katakan tadi, namun dibantah dan dihancurkan, dibalikkan lagi oleh revolusi-revolusi Islam, karena orang Muslim waktu itu menolak hadirnya sekularisme di negara-negara Muslim, karena di negara-negara Muslim urusan tatanan sosial dan masyarakatan, apalagi politik, sudah diatur dalam agamanya. Karena Rasulullah SAW sendiri tidak hanya menjadi seorang khalifah, tidak hanya menjadi seorang pemimpin agama, dia juga seorang pemimpin politik dan juga tatanan sosial kemasyarakatan, dan sudah dijelaskan sangat banyak dalam hadis-hadis dan Al-Quran sendiri gitu. Nah, itulah sejarah sekularisme. Nah, di abad 21 sendiri nih, muncul sebuah gerakan sekularisme di jiwanya umat Islam gitu, yang sangat merasuk pada tubuh Islam sendiri, terutama di Indonesia gitu. Nah, tapi kali ini sekularismenya bukan berdiri di intelektual, tapi berdiri di teologi atau agamanya. Dan itu sangat banyak terjadi praktiknya, terutama di Indonesia. Apa itu? Kita bisa melihatnya sangat banyak dalam pondok pesantren. Saya tidak mengatakan seluruhnya, tapi bisa dibilang hampir semua, dan sangat banyak gitu. Apa itu? Ketika kita di pesantren atau di pengajian, banyak pengajian sih, kita didoktrin bahwasanya ilmu yang kita tuntut itu cukup ilmu agama dan ilmu syariah aja. Kita nggak perlu tuntut ilmu matematik, sosial, apalagi teknologi gitu. Dan itu merupakan sekularisme yang tidak disadari oleh umat Islam gitu. Karena sekularisme ini adalah pemisahan antara politik tatanan sosial masyarakat, ilmu-ilmu lain, ilmu politik, sosial, apalagi sains, teknologi, dengan ilmu agama gitu. Nah, selama ini ketika kita orang berdiri di intelektualnya, kita larang. Tapi ketika kita berdiri di agamanya nih, kok diterima gitu. Kan tetap sekuler, tetap sekularisme. Kalau memang menolak sekularisme, ya tolak habis-habisan dong. Terutama kalau di Islam, karena di Islam diatur gitu. Dan Nabi sendiri juga tidak melarang kita belajar tentang ilmu lain gitu, tentang ilmu-ilmu di luar Islam gitu. Bukan berarti karena kita orang Islam, kita hanya belajar tentang Islam, karena kalau gitu kita sekuler. Dan ini juga menyebabkan Islam sekarang mundur. Kenapa? Karena ketika doktrin dimasukkan jangan pelajari ilmu-ilmu lain, itu menghambat kita untuk berpacu dalam dunia teknologi saat ini. Dan mau tidak mau,
kita harus ngikut dan bahkan kita pakai produk-produk orang luar Islam gitu. Nah, apa yang terjadi? Ngeluh lah, kok produknya gini, kok efeknya gini, kok jauh dari agama. Ya, ketika kita ditawarkan kesempatan untuk menggunakan agama kita dan memasukkan komponen unsur agama kita ke dalam teknologi yang harusnya bisa kita ciptakan, kita dilarang menciptakan teknologi itu, atau kita dibatasilah dalam mempelajari ilmu tentang teknologi itu. Dan terutama kebanyakan orang sekarang dan kebanyakan ulama sih, jadi saya tidak bilang, sekali lagi saya tidak mengatakan semuanya, tapi kebanyakan agama kita melarang yang namanya filsafat, karena filsafat merupakan banyak pertanyaan yang sangat ribet dijawab, terutama oleh para kiai-kiai, karena pelarangan terhadap ilmu-ilmu lain di luar pesantren yang mereka lakukan juga membuat ilmu mereka terbatas kepada ilmu pesantren atau ilmu-ilmu tentang syariat saja. Karena apapun ilmunya, mau itu ilmu nahwu, sorof, ataupun bahkan matematik, sosial, tergantung kepada di mana membuatnya. Bayangkan saja yang membuat lampu adalah orang Islam, berapa pahalanya seperti sekarang gitu. Nah, kita juga lihat sendiri, sekularisme itu nggak harus memisahkan antara pengetahuan dan juga agama gitu. Kita lihat pada masa keemasan Islam, the golden age of Islam, jadinya pada masa Abbasiyah, kita lihat banyaknya filsafat masuk, teknologi masuk, bahkan banyak tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina dalam bidang kedokteran, Al-Arazi dan Ibnu Arabi dalam bidang matematik dan juga filsafat, dan juga Al-Khawarizmi dalam ilmu astronomi. Itu membuat Islam maju waktu itu. Pemasukan penerimaan pemikiran-pemikiran Barat sebagai ilmu pengetahuan, bukan sebagai keyakinan ya, sebagai ilmu pengetahuan, itu membuat Islam maju waktu itu. Nah, sekarang kenapa kita membatasi ilmu pengetahuan? Bukankah itu yang membuat Islam maju, atau memang tak ingin Islam ini maju? Sekian dari saya, silahkan berdiskusi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berpikir.